biasanya orang yang betul-betul tulus mulai ada keinginan untuk berubah, mulai ada keinginan koreksi diri, itu dia beristighfar kepada Allah. Maka kalimat pertama yang keluar di lisannya, dia mulai memperbanyak istighfar dari dosa-dosanya. Bahkan Nabi SAW itu dilukiskan dalam hadis-hadis sahih, maka Masya Allah 100 kali Pak istighfar, 100 kali itu 70 sampai 100 kali. Nabi Rasul sifatnya maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat dosa. Yang dijaga dari berbuat dosa saja 100 kali istighfar. Masa kita yang tidak ada penjagaan dari dosa nggak mau istighfar? Karena itulah sebelum kita tertidur, kemudian disunahkan kita memperbanyak kalimat istighfar. Kalau bisa sih jangan yang biasa. Ya, kalau yang biasa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu ada, itu standar. Tapi kalau bisa kita sampaikan puncak istighfarnya, sayyidul istighfar. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 6036. Lihat kalimatnya, perhatikan betul ya. Ini sayyidul istighfar, puncak dari istighfar. Kalau Anda bisa bacakan ini lalu diserap dengan hati, maka ini jaminannya Masya Allah. Mohon maaf, jaminan langsung dari Nabi. Kalau orang ini bacakan kalimat-kalimat ini, ikhlas benar bacaannya, kalau dia tertidur kemudian meninggal, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga dia. Bacakan dengan benar, pahami artinya, benar Anda bacakannya, kata Nabi, tertidur dia, kemudian tertidur dia dan meninggal, dakhalal jannah, masuk surga dia. Ini puncaknya. Antum ingin masuk surga? Sekarang perhatikan, lihat kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sungguh engkau lah Rabb. Rabb itu yang merawat saya, menyembuhkan saya, memberikan segala kecukupan, memaafkan, mengampuni, itu Rabb namanya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, hanya engkau lah Rabb saya. La ilaha illa anta. Saya berkomitmen ya Allah, saya yakinkan tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali engkau. Ini pengakuan tauhid dulu, dimulai dengan tauhid. Lihat, khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau yang menciptakan saya dan saya hambamu ya Allah. Ini kalimat adab dari semisal permohonan Nabi Isa untuk memohonkan ampunan kepada umatnya. Beliau memohon kepada Allah ketika ada, mohon maaf, di antara umat yang berbuat maksiat. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalaupun mereka salah, mereka hambamu ya Allah. Mereka hambamu. Dan kalaupun mereka harus dihukum, maka engkau memiliki sifat maha penyayang. Fa innaka antal ghafurur rahim. Ya, jika engkau akan menghukum mereka, fa innahum ibaduk, mereka hambamu. Ya, seolah-olah kalimatnya begini. Saya beri gambaran yang paling sederhana. Anda kalau melihat anak-anak Anda dekat dengan Anda, misal dia pernah berbuat salah, ya, dengan anak orang lain, tega mana dalam menghukum? Hukum anak orang, hukum anak sendiri. Kalau saya nggak akan hukum dua-duanya. Paling diberikan pelajaran buat dia mengerti. Tapi pada prinsipnya, ketika seorang ayah akan marah kepada anak pun, ketika seorang ibu akan marah pada anak pun, kemarahannya akan tertahan oleh sifat sayangnya. Karena merasa dia bagian dari anaknya. Dia merasa bagian dari rahimnya. Paham sampai sini? Sekarang, jika seorang ayah terhadap anak saja begitu, maka bagaimana dengan seseorang, Masya Allah, misal, yang punya kekerabatan dekat dari si manusia. Kalau sifat manusia saja sudah begitu, maka bagaimana dengan sifat Allah yang tidak disamakan dengan manusia? Maka dari itu Anda memohon kepada Allah, ya Allah, anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau yang telah ciptakan saya. Sekalipun saya berbuat salah, ya Allah, saya masih hambamu. Paham? Ketika kita mengatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita harapkan mudah-mudahan dengan pengakuan sebagai hamba Allah, rahmat Allah diturunkan kepada kita semuanya. Paham? Karena orang tua saja yang makhluk, yang manusia, ketika akan marah masih tertahan oleh rahmatnya, maka bagaimana Allah? Bagaimana dengan Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk, yang sifat rahmatnya lebih daripada makhluk? Maka kita katakan, khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau ciptakan saya dan saya hambamu ya Allah. Saya hamba. Karena itulah setelah itu Anda katakan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan sampai hari ini saya masih berusaha sekuat kemampuan saya. Lihat, sekuat kemampuan saya untuk menepati perjanjian yang telah dibuat denganmu. Karena kita pernah berjanji kepada Allah sejak usia kandungan 4 bulan. Ruh ditiupkan. Quran surah ke-7 ayat 172. Kita telah berjanji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu alastu bi rabbikum bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang disebut dengan ini ahdik, perjanjian dalam usia 4 bulan. Ketika terlahir kemudian tumbuh dewasa, maka mulai mengikat dengan wa'dun, janji spesifik dalam bentuk aplikasi. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, benar enggak menjadikan saya Rabb? Saya perintahkan kamu salat ya. Yakin enggak? Kalau benar menjadikan saya Rabb, coba saya uji dengan salat. Mau salat tidak?
Saya uji dengan puasa, mau puasa tidak? Saya uji dengan haji, mau haji tidak? Teman-teman sekalian, makanya muncul kalimat mastata'tu, semampu kita. Karena boleh jadi ada orang sholat tidak mampu menunaikan sholat dengan sempurna. Ada orang puasa belum bisa seperti yang Allah inginkan dan sebagainya. Maka kita katakan, ya Allah, kalaupun saya kerjakan, saya sudah kerjakan sesuai kemampuan saya, ya Allah. Kalaupun masih ada salah, saya hamba-Mu, ya Allah. Saya masih hamba-Mu. Dan yang lebih berbahaya adalah, mohon maaf, perjanjian ini kemudian kadang-kadang kita nodai dengan berbuat kesalahan yang tidak disukai oleh Allah. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Maka mulai Anda akui, ya Allah, hamba kembali kepadamu, mohon ampunan. Hamba berlindung kepadamu dari keburukan yang pernah saya perbuat. Syarri itu keburukan yang tidak disenangi. Oh, hati-hati. Karena itu godaan setan. Antum senang digoda setan tidak? Setan godain dong? Enggak. Pasti antum jauhi. Makanya godaan setan, waswasnya disebut dengan syarri. Min syarril waswasil. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, manusia melakukan perbuatan disebut dengan kata syarr, ini seakan-akan memberikan isyarat dia sedang dikuasai oleh setan. Atau tidak ada bedanya perbuatan dia dengan perbuatan setan. Maaf, iblis pernah sombong. Manusia ada yang sombong? Maka tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis pernah mencela Adam. Manusia ada yang mencela? Ada, seakan-akan dikuasai oleh iblis. Masya Allah. Iblis berbuat jahat, manusia ada yang jahat? Ada. Iblis senang, setan senang dengan pertumpahan darah, membuat permusuhan. Hati-hati. Yuqi bainakumul adawah. Setan membuat di antara Anda permusuhan. Jadi kalau ada yang sedang bermusuhan, berselisih, saling mencela, saling macam-macam, itu sedang dikuasai oleh setan. Hati-hati. Makanya di situ ujian. Mana yang bisa berlepas diri dari setan, mana yang terus dikuasai oleh itu. Itu syarrun namanya. Dan siapa di antara kita yang dalam hidup tidak pernah berbuat ini? Silahkan cek. Karena itu ketika Anda mengucapkan kalimat ini, coba Anda rasakan perbuatan buruk apa yang pernah Anda lakukan sebelum Anda tidur. Jangan-jangan sebelum Anda tidur, ibunda Anda pernah meneteskan air mata karena kata-kata Anda. Jangan-jangan sebelum tidur, pasangan Anda tidak ridho dengan Anda. Sampai bahkan Anda pun tidur di tempat terpisah. Anak Anda mengecam Anda, tetangga Anda kecewa dengan Anda, teman karyawan Anda pernah kecewa dengan Anda. Makanya ketika mengucapkan kalimat ini, mohon izin kawan-kawan, Anda mengakui ma sona'tu, yang telah saya perbuat. Anda berbuat apa? Sampai minta ampunan kepada Allah. Maka diturunkan tadi, apakah khata, apakah dzambun, apakah dzunubun ma'adzulmi, atau sampai maaf, sampai ke israf. Maka disitulah Anda istighfar itu. Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Teruskan sampai ke ujungnya. Tahan dulu sampai di sini. Biasanya kalau benar sampai sini, benar bacaannya, itu gejolak hati sudah mulai muncul. Nangis itu nggak sadar. Ingat. Ini kok ibu sudah mengandung, melahirkan, merawat, macam-macam. Kok bisa kata-kata saya bisa menyakiti sampai keluar air mata? Ya, ini istri saya lebih banyak kebaikannya dibanding kesalahannya. Salah sekali sudah saya hina, saya jelek-jelekan sampai membuat dia menangis. Padahal sudah puluhan tahun berumah tangga, belasan tahun berumah tangga, lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan keburukannya. Masih dijelek-jelekan juga misalnya. Anda pikirkan, anak-anak Anda, ada orang lain bermohon kepada Allah minta keturunan, belum diamanahi. Anda diberikan keturunan, nggak pernah dirawat dengan baik. Anak orang Anda perhatikan, anak sendiri nggak pernah dilihat. Teman Anda ajak-ajak, anak sendiri nggak pernah diperhatikan. Akhi, kemarin udah taklim, antum kemana? Nggak ada, jamaah aja nggak kelihatan. Oh, Masya Allah, teman yang jauh dilihat-lihat, anak sendiri nggak pernah diajak. Akhi, itu jilbabnya belum bagus, yang sunnah dong. Masya Allah, anak sendiri nggak berjilbab. Antum nggak akan pernah ditanya tentang dosa orang lain. Antum akan ditanya tentang hisab apa yang pernah Anda kerjakan. Hati-hati betul. Karena itu kalau diri sendiri belum layak untuk masuk surga, jangan komentarin surga orang lain. Antum perbaiki dulu diri, lalu ajak orang lain dalam kebaikan, doakan dalam kebaikan. Ini poinnya. Kadang-kadang kita suka tidak adil di sini. Perhatikan, kawan-kawan, ini poin pentingnya. Ada lagi yang sifatnya, maaf, tidak langsung keburukan dari fisikal kita, tapi tanpa sadar menyia-nyiakan titipan Allah dalam bentuk yang lain. Wa abu'u laka bi ni'matik alayya. Dan saya pasrahkan nikmat yang telah Engkau titipkan kepada saya untuk saya gunakan sebagai kebaikan. Karena itu kita dilatih mengucapkan kalimat nikmat, mensyukuri nikmat 17 kali dalam sehari. Alhamdulillahi rabbil